Aksi kekerasan hingga pungli yang tak pernah pudar di kota Medan menjadikan kota ini sulit melepaskan diri dari stigma kota preman. Eksistensi preman di kota Medan bahkan bisa dilacak sejak masa kolonial Belanda. Di era 1960 hingga 1980-an, para preman banyak yang bergabung ke dalam organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya. Tenaga mereka dikerahkan untuk menjaga tempat hiburan hingga menggalang suara untuk tokoh politik. Pertikaian antar dua kelompok ormas kerap kali diwarnai bentrok fisik yang mencekam. Perebutan kekuasaan dan persaingan ini memunculkan tokoh-tokoh preman legendaris yang dihormati sekaligus ditakuti seantero Medan, salah satunya Olo Panggabean. Keberadaan preman di Medan setidaknya tercatat sejak awal abad ke-20. Kala itu, preman adalah sebutan untuk tenaga kerja lepas yang dipekerjakan di perkebunan tembakau Delhi. Sosok preman kala itu dianggap sebagai pelindung karena mereka tak segan menantang tuan tanah atau bahkan merusak kebun jika ada kuli yang disiksa mandor. Pada 1950-an, keberadaan preman masih diterima oleh masyarakat. Wali Kota Medan, Haji Muda Siregar, bahkan pernah memberi penghargaan kepada para preman yang berhasil mendamaikan konflik antar suku hingga membantu warga yang mengalami pencurian. Citra preman berubah total ketika banyak dari mereka yang masuk dalam organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila. Pembentukan Pemuda Pancasila tak lepas dari dominasi Partai Komunis Indonesia. PKI lewat organisasi kepemudaan bernama Pemuda Rakyat banyak merekrut pemuda sebagai kader dan sumber kekuatan. Pemuda Pancasila yang baru seumur jagung berusaha menandingi Pemuda Rakyat dengan merekrut para pemuda hingga preman jalanan. Periode 1963 hingga 1965 menjadi periode paling mematikan antara pendukung dan penentang PKI. Di Medan, para preman dan jagoan seperti Effendi Nasution hingga Anwar Kongo turut membesarkan nama Pemuda Pancasila. Pada 1965 hingga 1966, Anwar Kongo dan anggota Pemuda Pancasila lainnya ikut terlibat dalam pembantaian massal ribuan orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI. Pasca tragedi 65, Pemuda Pancasila makin dikenal sebagai organisasi anti komunis paling militan. Nama besar Pemuda Pancasila memancing banyak preman untuk bergabung ke dalam organisasi ini. Masalahnya, aktivitas mereka tak jauh dari dunia kriminal yang meresahkan masyarakat. Pada 1969, salah satu anggota Pemuda Pancasila bernama Olo Panggabean memutuskan untuk hengkang dan membuat organisasi kepemudaan baru bernama Ikatan Pemuda Karya. Pendirian Ikatan Pemuda Karya tak lepas dari pengaruh Golkar di masa Orde Baru. Sahara Oloan Panggabean atau Olo Panggabean dikenal sebagai tokoh preman yang misterius. Tak banyak kisah hidupnya yang bisa dikulik, selain kontroversinya sebagai pemimpin ormas yang dijuluki sebagai Raja Judi, bos preman hingga mafia kelas kakap. Kehidupan Olo Panggabean yang diceritakan dari mulut ke mulut kerap dibumbui hal-hal mistis. Minimnya informasi hingga wajahnya yang jarang tersorot kamera membuat Olo Panggabean digambarkan sebagai sosok dunia gelap di Medan. Kepolisian pernah menuding Olo Panggabean sebagai sosok di balik maraknya perjudian di Medan. Tudingan ini berujung pada bentrokan antara anggota Ikatan Pemuda Karya dengan pasukan Brimob pada 1999. Pemberantasan judi secara masif di Medan baru terjadi saat Jenderal Sutanto menjabat sebagai Kapolda Sumut hingga Kapolri. Sutanto berhasil memberantas judi di Sumatera Utara kurang dari 3 tahun, suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. Kiprah Olo Panggabean sebagai Raja Judi mungkin hanya sebatas rumor dan tudingan yang tak pernah dibuktikan. Namun, kiprahnya sebagai pemimpin ormas menjadi fakta yang sulit dibantah. Olo juga dikenal sebagai sosok dermawan yang banyak membantu masyarakat miskin di Sumatera Utara. Lewat organisasi Ikatan Pemuda Karya yang ia dirikan, Olo menjadi tokoh berpengaruh yang disegani di Medan. Kala itu, banyak anggota Ikatan Pemuda Karya yang berasal dari kalangan pengangguran, putus sekolah, dan preman. Karenanya, Ikatan Pemuda Karya kerap dimanfaatkan untuk membackingi bisnis pengusaha, menjaga kawasan hiburan, pengelola parkir, dan lumbung suara bagi politisi lokal. Sejak meninggalnya Olo Panggabean, tampuk kepemimpinan Ikatan Pemuda Karya dipegang oleh keponakannya, Budi Panggabean. Penguasaan lahan bagi ormas merupakan sebuah hal penting yang tidak dapat dikompromikan. Keberadaan dua ormas besar di Medan, yaitu Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya, memicu adanya persaingan dan konflik perebutan kekuasaan. Bentrokan antara Ikatan Pemuda Karya dan Pemuda Pancasila Minggu sore kemarin kembali pecah. Kedua kubu saling serang di ruas Jalan Juanda dan Brigjen Katamso usai acara pelantikan pengurus Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Cabang Medan. Bentrokan antara dua organisasi kepemudaan terjadi di Medan, Sumatera Utara. Sejumlah orang yang diduga terlibat bentrokan ditangkap, beserta dengan barang bukti senjata tajam. Pada 2016 misalnya, bentrok Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya terjadi hingga berujung maut dan puluhan lainnya luka-luka.
Bentrokan ini ditengarai karena aparat kepolisian membiarkan konvoi ormas tanpa adanya pengawalan. Sementara itu, 2 ormas yang bentrok Sabtu lalu di Medan, Sumatera Utara, jalankan deklarasi damai. Meski demikian, polisi masih akan terus menyelidiki kasus bentrokan yang sebabkan tewasnya 1 anggota ormas. Meski 2 ormas ini sepakat berdamai pasca bentrokan 8 tahun lalu, tapi hingga kini, riak-riak perselisihan antar keduanya masih sering terjadi. Selain karena perebutan wilayah, konflik antar ormas juga terjadi karena pride atau harga diri kelompok. Hingga kini, cengkeraman ormas dianggap sebagai permasalahan pelik yang meresahkan masyarakat di Medan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, kerap menyindir dan bereaksi terhadap aksi-aksi ormas yang menjurus pada premanisme. Tapi di sisi lain, kemenangan Bobi dalam pemilu di Medan tak bisa dilepaskan dari dukungan ribuan kader Ikatan Pemuda Karya. Bahkan, menantu Jokowi ini juga didaulat sebagai kader kehormatan Ikatan Pemuda Karya Kota Medan pada 2020. Dukungan ormas memang sangat berpengaruh dalam arena politik Sumatera Utara. Terpilihnya pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013 juga tidak lepas dari peran dan dukungan pemuda Pancasila lewat pengaruh dan jaringan politik para tokoh ormas hingga mobilisasi para kadernya. Jaringan pemuda Pancasila di Sumatera Utara juga dimanfaatkan oleh keluarga Shah untuk membangun kekuatan politik dan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggota keluarga Shah yang menduduki jabatan publik, berbisnis dan menjadi petinggi ormas. Dukungan pemuda Pancasila bahkan sukses mengantarkan Musa Rajeksa sebagai wakil gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.